Wa yambaghi an ya'tiya bisunan jami'aha wa hiya katsiratun. Hendaknya orang yang sholat an ya'tiya bisunani jami'aha, diusahakan untuk menyempurnakan sholatnya itu dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Sunnah-sunnahnya sholat itu banyak. Artinya sunnah yang tidak diwajibkan di dalam sholat tapi dikerjakan oleh Nabi. Ada sunnah-sunnah itu sebelum sholat. Ada sunnah-sunnahnya itu adalah di dalam sholat. Ketika kita sholat, di situ ada sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Ada juga sunnah ba'da sholat. Setelah kita sholat, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Berapa bab sunnah-sunnahnya sholat? Dulu dikatakan ketika para salafun saleh, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berangkat dari Masile itu kepingin ziarah ke Tarim. Dari Masile itu ngitung, ayo daripada kita nganggur, kita hitung sunnah-sunnahnya sholat. Dihitung, tek, 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 jalan sambil ngitung sunnah sholat. Sampai ke rumah, sudah nyampe ke rumahnya yang dituju itu berapa? 500 sunnahnya sholat. Bukan selesai, 500 tapi sudah masuk. Sudah masuk ke rumahnya orang, diberhentikan. Ada yang mengatakan kembalinya dihitung lagi. Sampai berapa? 1000 sunnahnya sholat. Sebelum sholat, waktu sholat, dan setelah sholat. Karena sebelum sholat ada sunnah-sunnahnya. Ketika berdiri ada sunnah-sunnahnya. Ketika rukuk ada sunnah-sunnahnya. Iktidal ada sunnah-sunnahnya. Sujud juga ada sunnah-sunnahnya. Duduk di antara dua sujud ada sunnah-sunnahnya. Semuanya ada sunnah-sunnahnya. Ada yang mengatakan sunnahnya adalah 500 sunnah. Wa ba'dhum ila samanmiyah. Wa ba'dhum ila alf sunnah. Sebagian mengatakan 800 sunnahnya sholat. Sebagian mengatakan, ana sudah ngitung sunnah-sunnahnya 1000. Apa fadilahnya sunnah-sunnah ini? Sunnah ini adalah sesuatu yang bisa mencuri perhatian daripada Nabi dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang berusaha memusuhi, memerangi orang yang aku cintai, waliku, faqad adzantuhu bil harb. Aku umumkan perang dengan orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, tidaklah ada seorang hambaku berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan apa-apa yang aku cintai kecuali perkara itu membuatnya aku cintai. Artinya siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah, itu adalah penyebab utama untuk dicintai oleh Allah. Makanya dikatakan afdolul ibadat adaul faraid. Afdolnya ibadah, yang paling afdol itu apa? Menunaikan yang wajib. Jadi kata Allah apa? Tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan yang aku wajibkan kecuali aku mencintainya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Sudah ngerjakan yang wajib, ini hamba masih mendekatkan kepada aku. Dengan apa? Bin nawafili. Dengan apa-apa yang disunnahkan, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi kata Allah apa? Kalau kamu ngerjakan yang fardu, berarti kamu ngerjakan apa yang aku cintai. Kalau kamu ngerjakan fardu, kamu tambahi dengan sunnah-sunnahnya. Bukan cuma mengerjakan apa yang aku cintai, tapi aku mencintai atas apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kamu tahu kalau hambaku sudah aku cintai, kuntu sam'ahul ladhi yasma'u bihi, maka di dalam pendengarannya itu telinganya menjadi telinga yang istimewa, mampu mendengar sesuatu yang enggak didengar oleh manusia. Dijaga oleh Allah pendengarannya dan dijadikan pendengaran yang istimewa. Wa basarahul ladhi yubsiru bihi, dan setiap pandangannya itu ada keridhoanku. Makanya orang soleh itu kenapa sih pandangannya itu kok istimewa? Setiap memandang sesuatu menjadi baik, setiap melihat sesuatu menjadi baik. Bahkan dikatakan Al-Imamul Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid adalah penyebab terkuat kita untuk mendapatkan hidayah adalah memandang dan dipandang oleh orang soleh. Dengan kita memandang orang soleh,
kita akan punya keinginan kuat untuk bertobat, semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena memandang orang soleh. Kenapa kok pandangan orang soleh istimewa? Ya ini hasil dari dia mendekatkan kepada Allah dengan yang wajib ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Wa yadaul ladzi yabtishu biha, dan tangannya itu ada di situ ada keajaiban yang Allah letakkan. Makanya orang soleh itu kalau megang sesuatu jadi barokah. Apapun yang dipegang jadi barokah. Kenapa? Hasil dari dia melakukan yang sunnah, dan sehingga dia dicintai oleh Allah. Allah jadikan tangannya tangan spesial. Nah, disinilah ini hadis menunjukkan bahwasanya karomahnya aulia itu didapatkan daripada mujahadanya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnahnya. Dan kakinya pun ketika melangkah, di situ aku letakkan keajaiban, kata Allah. Makanya ada orang alim yang mengamalkan ilmunya berjalan di satu jalan, bumi itu berteriak mengatakan, "Woi, aku barusan diinjak orang alim. Woi, aku barusan diduduki orang alim." Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka orang-orang saleh, tempat duduk yang pernah didudukinya pun menjadi tempat yang barokah. Kenapa? Ya diduduki oleh kaki, dipijak oleh kaki yang mengamalkan sunnah Nabi, sehingga istimewa. Makanya ada namanya petilasan. Bahkan dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf, ziarah tempat ibadahnya seorang wali lebih afdal daripada ziarah makbaronya. Kenapa? Karena tempat itu dipijak oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, beribadah, sholat tahajud, baca Al-Quran. Ini sunnah-sunnah. Sehingga apa? Tempatnya pun, kaki yang mijakkan, tangannya itu menjadi tempat itu barokah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Itu orang kalau udah mendekatkan diri dengan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, kemudian minta kepadaku, la'u'tiyannah, benar-benar aku akan kabulkan. Wala in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Minta jaminan, aku jamin. Minta pertolongan, aku tolong. Makanya kalau ada orang punya masalah, takut apa, datang ke orang soleh. Ketika datang ke orang soleh, orang yang mengamalkan sunnah, Allah sudah jamin. Kamu minta tolong, lewat dia, aku tolong. Seperti kayak ceritanya solawat yang dikarang, solawat yang yang biasa dibaca oleh Habib Soleh Tanggul. Ada orang minta dia ini harus akan dihukum mati oleh pemerintah. Minta syafaat sama Habib Soleh, minta doa. Ketika itu Habib Soleh berdoa sampai dapat isyarat untuk baca sholawat itu. Atas kasus yang dilakukan oleh saudara, maka saudara terdakwa ditetapkan hukuman mati. Hukuman saudara dilaksanakan 3 hari lagi. Habib minta doanya, Habib minta doanya. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Saudaramu itu akan segera keluar dari penjara. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Dengan adanya bukti-bukti yang telah kita kumpulkan, saudara terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman mati. Alhamdulillah, ya Allah, burung si mati abdina ya Allah. Nah, orang itu bebas dari hukuman mati. Kenapa? Karena minta tolong kepada orang yang ahli di dalam sholat, ahli di dalam fardu, menjaga kewajibannya, menambahi dengan sunnah-sunnahnya. Maka Allah katakan apa? Wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Kalau dia minta tolong kepada aku, orang yang itu yang udah dekatkan aku dengan sunnahnya, aku tolong. Bukan cuma dia, siapa yang dia mintakan aku tolong.